Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece 1191 rilis juga. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus mengenal isi semua One Piece chapter 1151. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece chapter 1151 mendapatkan judul I Get It Now, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti aku mengerti sekarang. One Piece masih melanjutkan cerita sampul alias cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Yamato ikut serta dalam turnamen sumo di Hakumai. Dia berhasil mengalahkan saudara dari Urashima yang bernama Sukune sang Yokozuna dengan melemparkannya keluar ring. Kawamatsu diperlihatkan menonton pertandingan tersebut di latar belakang. One Piece chapter 1151 melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Gunko Imo beserta pasukan raksasa iblisnya serta monster mimpi milik Killingham sudah bergerak menuju ke desa barat Elbaf untuk menghabisi Jarwol. Banyak sekali raksasa Elbaf yang berpapasan dengan tentara iblis milik Imo. Mereka ketakutan. Im Sama kembali menggunakan teknik Domi Reversi untuk mengubah para raksasa itu menjadi versi iblis mereka. Itu berarti lebih banyak raksasa yang berubah menjadi iblis. Namun tak hanya itu, Elbaf semakin mencekam karena lebih banyak monster mimpi buruk milik Killingham yang muncul dari mimpi anak-anak. Ya, Killingham melakukan tugasnya dengan baik. Saat ini, seluruh anak-anak raksasa selain yang berada di cabang pohon nomor 8 masih dalam keadaan tertidur, sehingga dia dengan mudah bisa menciptakan lebih banyak monster mimpi. Kemudian diperlihatkan Killingham yang menggunakan bentuk hybridnya. Dia sekarang adalah centaur dengan tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah kilin. Dan dia masih memiliki awan putih yang melayang di sekitar kepala dan tubuhnya. Wujud manusia Killingham memiliki rambut pendek, bulu mata bawah yang panjang, dan gigi tajam. Wajahnya agak mirip Hody Jones. Dia juga memegang sebuah tanduk yang digunakan untuk memimpin MMA alias monster mimpi. Killingham berkata, sekarang semuanya mulai memanas. Dan aku tidak akan menahan diri lagi karena Yang Maha Agung ada di sini. Teruslah mengamuk sesuka hati kalian, MMA. Monster-monster ini diciptakan oleh kalian sendiri, rakyat Elbaf. Somers bertanya pada Im Sama, Bos, sejauh mana kita harus melakukan ini? Sampai hancur, jawab Imo. Somers kembali bertanya, sampai apa yang hancur? Semangat Elbaf. Dulu, jika saja Harald tidak gagal, negara ini pasti sudah didominasi, jawab Im Sama. Killingham berkata, papan permainan sudah sebagian besar berwarna kita. Demon Dory berkata, kami akan menjadi Raja Elbaf. Dewa Elbaf tidak lagi dibutuhkan. Kembalilah ke masa perang. Kami akan mendirikan era untuk yang perkasa. Kasih berteriak, tidak mungkin kalian berdua akan mengatakan itu. Apa yang terjadi? Namun Torman memperingatinya dengan berkata, mundur Kasih. Jika kau terbalik, kau akan menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Kau akan diubah menjadi iblis hitam pekat hingga ke dasar jiwamu. Tidak mungkin, teriak Kasih. Torman terjebak di antara dua iblis secara diagonal. Torman berteriak, ah sial, aku terjebak di antara mereka. Torman diubah menjadi iblis dan Kasih sangat terkejut ketika melihat kejadian tersebut. Kita melihat permainan papan ditampilkan. Cara seseorang berubah menjadi iblis mirip dengan bermain permainan reversi atau Othello. Misalnya, jika bidak putih terjebak di antara dua bidak hitam, bidak itu akan dibalik dan menjadi bidak hitam. Ini menjelaskan referensi ke reversi dalam teknik Imo. Domi reversi, mekanisme berubah menjadi iblis, adalah bagian dari teknik itu. Mekanisme ini ditunjukkan di chapter sebelumnya. Di sisi lain, Usopp melihat semua kejadian tersebut sembari menangis. Usopp mencoba mengatakan sesuatu pada Dory dan juga Brogy. Monster Dory, Monster Brogy, apa yang kalian lakukan pada tanah air kalian? Tolong sadarlah.
bentuk apa yang kalian kenakan itu tidak ada sedikit pun kehormatan di dalamnya. Kemudian diperlihatkan kilas balik yang terjadi ketika Gaban dan Chopper jatuh dari dunia matahari ke Underworld. Chopper menyelamatkan Gaban dengan guard point raksasa. Gaban jatuh dengan cepat. 3 panah yang ditembakkan oleh Gunko masih menembus dadanya. Chopper masih di belakangnya. Chopper berteriak dan berkata, "Aku melompat tanpa berpikir. Aku melompat tanpa berpikir. Tapi aku harus tenang. Aku bisa melakukan ini. Aku bisa melakukan ini. Aku tidak boleh membiarkan orang ini mati." Wah! Chopper mendahului Gaban. Kakinya berubah menjadi roda yang melaju kencang. Kemungkinan besar ini adalah lelucon. Chopper kemudian menggunakan guard point dan meredam jatuhnya Gaban. Adegan kemudian memperlihatkan area Underworld. Loki dan Hajrudin terus berdebat tentang apa yang terjadi pada Raja Harald. Loki berkata kepada Hajrudin bahwa dia harus berlutut jika ingin mendengar lebih lanjut. Tapi Hajrudin menjawab bahwa dia tidak akan mendengarkan satu kata pun lagi dari pria yang membunuh ayahnya. Tiba-tiba Luffy mengatakan sesuatu. "Hei, Chopper baru saja jatuh." Sanji terkejut dan bertanya, "Hah? Ada suara keras tadi, tapi kau tahu siapa yang jatuh?" "Tidak," jawab Luffy. Loki berkata, "Tampaknya memang ada seseorang yang jatuh. Mereka ada di balik pegunungan." Luffy berkata, "Kenapa aku tahu itu Chopper dan ada orang lain bersamanya? Dia sangat lemah." Sanji berkata, "Kalau itu benar, ini bukan hal sepele. Berarti mereka jatuh dari dunia matahari. Ayo segera cari mereka," ucap Zoro. Ternyata tak hanya Luffy, Loki juga merasakan ada seseorang yang terjatuh ke Underworld, jauh dari lokasi mereka saat ini. Namun perbedaannya adalah Loki hanya bisa merasakan hawa keberadaan orang itu, sedangkan Luffy bisa melihat siapa dan bagaimana kondisi dari orang tersebut. Saat Luffy, Zoro, dan Sanji pergi menjemput Chopper dan orang lainnya itu, Mosa memanggil Loki dan memberitahunya bahwa karena suatu situasi mereka tidak akan bisa menelpon lagi. Luffy meminta bantuan Hajrudin dan krunya untuk bisa segera membawa mereka ke tempat Chopper terjatuh. Mosa berkata, "Halo Loki-san." "Wah, Mosako, aku sedang sibuk sekarang. Telepon lagi nanti," jawab Loki. Mosa kembali berkata, "Tidak, ini akan cepat. Aku juga sibuk sekarang. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu." "Apa? Baiklah, kalau begitu, katakan dengan suara pelan," ucap Loki. Mosa berkata, "Tadi, aku tidak bisa mengatakannya, tapi yang sebenarnya adalah, sepertinya aku tidak akan bisa menggunakan Denden Mushi untuk sementara waktu." "Hah? Kenapa?" tanya Loki. Mosa kemudian menjawab, "Awalnya aku takut, tapi sebelum aku sadari, waktu yang kuhabiskan berbicara denganmu telah menjadi waktu damai yang tak tergantikan. Jadi aku hanya ingin berterima kasih." Loki terkejut dan bertanya, "Ada apa denganmu tiba-tiba? Apa yang terjadi? Jangan bilang kau tidak terlihat dalam sesuatu yang merepotkan atau mengerikan, kan?" Mosa menjawab, "Sama sekali tidak. Tolong jangan khawatir." Loki kembali bertanya, "Di mana kau sekarang?" "Sampai sekarang, terima kasih banyak. Sungguh." Hanya itu jawaban terakhir dari Mosa, dan dia langsung menutup teleponnya. "Hei, tunggu Mosako!" teriak Loki. "Siap," ucap Loki. Gord menatap Loki, dan hal itu membuatnya marah. "Apa yang kau lihat?" tanya Loki. Gord berkata, "Bukankah hebat kau punya teman di Underworld yang sepi ini? Tuan masa damai yang tak tergantikan?" Loki dengan kesal menjawab, "Kenapa kau jangan pernah berani cerita ini ke siapa-siapa?" Adegan kemudian memperlihatkan kelompok Luffy yang akhirnya berhasil menemukan Chopper dan juga Gaban. Mereka langsung bergegas membawa mereka ke tempat Loki dirantai agar Gaban bisa segera mendapatkan pertolongan pertama. Sesampainya mereka di sana, Hajrudin langsung berteriak, "Hei Gord, siapkan untuk perawatan medis. Ini cedera serius. Yasan terluka parah." "Apa?" ucap Gord yang terkejut. Luffy berkata, "Semua sangat menyukai orang tua ini. Kerja bagus sudah menyelamatkan dia, Chopper."
Chopper merasa kegirangan karena disanjung Luffy. Dia pun berkata, "Wah, sama sekali tidak. Bahkan jika kau memujiku, itu tidak membuatku senang. Dasar bajingan." Pertolongan pertama kepada Gaban, Luffy, Zoro, dan Sanji akhirnya mengetahui siapa Yasan sebenarnya. Luffy berteriak, "Apa? Orang tua ini? Dia kru Raja Bajak Laut. Dia nakama Roger dan Rayleigh." Hajrudin kemudian menjelaskan pada kelompok Luffy, bersama Raja Kegelapan Rayleigh, mereka disebut sebagai sayap Raja Bajak Laut. Dalam hal kekuatan, dia mungkin nomor 3. "Apa?" teriak Chopper. "Jadi dia bajak laut hebat ya?" "Dia memang kuat," ucap Zoro. "Ini berarti dia juga kenal Shanks," tambah Luffy. Hajrudin terkejut dan berkata, "Dia bergerak. Dia mencoba mengatakan sesuatu. Apa itu Yasan?" Meski Gaban sedang terbaring dan nyaris tidak bisa bergerak, dia berhasil mengangkat 2 jari dan berkata, Aku nomor 2. "Jadi ada sesuatu yang tidak bisa kau biarkan begitu saja," ucap Hajrudin. Road kemudian berkata, "Yasan, syukurlah kau sadar lagi. Pria sekaliber dirimu berada dalam kondisi seperti ini. Sungguh." Chopper kemudian menjelaskan semua tragedi yang sedang menimpa Elbaf. "Soal itu, dengarkan aku. Semuanya kacau balau di sana. Luffy, semuanya. Anak-anak telah dijadikan sandera hanya dengan beberapa musuh. Semua orang tidak berdaya melawan mereka dan ada monster yang mengamuk di mana-mana. Dan tiba-tiba gelombang haki yang kuat dirasakan oleh beberapa dari mereka. Kita bisa melihat reaksi jelas dari Gaban, Sanji, Zoro, Stanson, Road, Gerd, Hajrudin, Luffy, dan Loki. Haki Raja milik Imu kali ini sangatlah kuat, bahkan dapat dibandingkan dengan ledakan Haki Raja milik Joy Boy di Pulau Egghead. Gaban berkata, "Wah, hei, haki ini." "Apa itu?" ucap Zoro. "Hi!" teriak Road ketakutan. "Ini adalah," ucap Gerd. One Piece 1151 diakhiri dengan semua orang melihat ke arah dunia matahari dengan cemas, semua kecuali Loki yang malah tertawa terbahak-bahak. Hajrudin berkata, "Semuanya naik lift. Kita kembali ke dunia matahari sekarang. Elbaf dalam bahaya. Jangan banyak bicara lagi." "Chopper, aku mengerti sekarang," ucap Luffy. Loki berkata sambil tertawa, "Siapa itu pemilik haki yang konyol ini? Hahaha. Sepertinya kau akan membutuhkan kekuatanku." Catatan akhir. Akhirnya mereka bergerak. Yap, kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi X-World. Abangku, aplikasi X-World lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi X-World. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek through videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!